Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema sapaan rohani hari ini diterangi dengan tema supaya kita saling mengasihi. Bacaan Injil dari Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi saya akan membacanya pada ayat yang ke-9 dan yang ke-12. Yang demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sangat jelas dalam bacaan ini. Hari ini perintah untuk saling mengasihi. Karena dasar dari kasih itu adalah Allah sendiri. Allah yang mengasihi. Orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mengasihi sesama tidak datang dan tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita bisa hidup dan dapat menikmati hidup sampai dengan hari ini karena Allah telah mengasihi kita. Oleh karena itu, tetaplah tinggal di dalam Allah untuk mendapatkan kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini ditegaskan di dalam bacaan sapaan rohani hari ini melalui Yohanes 15, khususnya ayat yang ke-9. Tinggallah di dalam kasih Allah. Demikianlah besar kasih Allah itu, sehingga ia rela mengorbankan dirinya di salib, sengsara dan wafat untuk keselamatan kita. Untuk menanggapi kebaikan Tuhan atas kehidupan kita hari ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus tinggal dalam kasih Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, berbuatlah seperti yang dilakukan Allah kepada kita, untuk kita bisa berbuah melalui kehidupan kita untuk kebaikan orang lain, sehingga orang lain dapat merasakan kasih itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kasih Allah itu dapat dirasakan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama. Dan untuk menunjukkan ke orang lain bahwa kita benar-benar merasakan kasih Allah, kata kuncinya adalah kita harus benar-benar juga mengalami kasih Kristus itu secara pribadi. Dengan cara apa? Yang pertama, tekun di dalam doa. Dan hal yang kedua adalah mengerti kehendak Tuhan. Dari situlah kita akan mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Kita harus ikut mengalami dan juga merasakan sebagai orang Kristen bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita dapat merasakan kasih Tuhan. Kita dapat mewartakan kasih Kristus sebelum kita benar-benar ada di dalam Tuhan, dalam kasih-Nya. Saatnya kita mengamalkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Jangan sampai kasih Kristus hanya untuk dan sampai diri kita sendiri. Saya ingin mengajak kita semuanya, mari kita budayakan kasih itu di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan komunitas pelayanan kita. Kasih bukan menuntut orang lain untuk mengasihi kita. Kasih bukan menuntut orang lain untuk menghargai kita. Tetapi kasih harus benar-benar dapat kemudian menjadikan diri kita
bisa merasakan kasih Tuhan. Tetapi kasih itu menuntun saya untuk dapat menghargai dan menghormati orang lain. Kita akan belajar dari Tuhan untuk senantiasa rela berkorban untuk mengasihi kita. Apakah Yesus menuntun dan menuntut balas dari pengorbanan yang telah dilakukan untuk kita? Tentu tidak. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berkorban untuk orang lain? Ingat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji kita kepada keluarga kita, kepada komunitas pelayanan kita untuk kemudian kita saling mengasihi. Kalau kita berjanji terhadap keluarga kita, komunitas pelayanan kita, mari lakukan seperti Yesus sudah lakukan kepada kita, bahwa kasih itu harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu dalam mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk dapat memahami kasih-Mu dalam diri kami dan hidup ini, sehingga kasih-Mu dapat kami wartakan kepada orang lain dalam sikap dan perbuatan kami. Beri kami semangat untuk menjadikan kasih-Mu itu apa dalam kehidupan keluarga dan komunitas pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.